Hello everyone, welcome back to Pacifista. Kali ini kita akan ngerangkum salah satu anime keren, anime yang kita tunggu-tunggu di TV zaman dulu ya kan, Shaman King, yang ditulis oleh Hiroyuki Takei. So let's get started. Anime ini mengisahkan tentang anak muda Asakura Yo, Indigo. Jadi dia bisa ngelihat hantu gitu. Nah, Shaman King di sini diceritakan adalah orang-orang penghubung antara alam roh sama alam manusia yang menggunakan tubuhnya sebagai mediasi, dirasukin roh-roh gitu untuk keperluan entertainment, pengobatan, dan pertarungan. Diceritakan Asakura Yo ini punya partner roh untuk bertarung namanya Midamaru, yang dulunya sebelum meninggal adalah seorang samurai. Kita cerita histori Midamaru dulu. Jadi sebelum meninggal sekitar 600 tahun yang lalu dia punya teman. Jadi kemana-mana berdua gitu, Midamaru sama Mosuke. Nah, Mosuke ini pandai besi hebat. Suatu hari si Mosuke ini bikin katana, pedang, namanya Harusame. Nah, pedang ini ditaksir sama pejabat daerah situ. Terus si Mosuke sama Midamaru tadi dipekerjakan di situ. Lanjut, lo tau nggak, lukisan kalau yang ngelukis udah mati itu harganya jadi mahal gitu, jadi mahakarya. Nah, ini berlaku juga di katana. Kalau empunya yang nempa udah mati, pedangnya jadi mahakarya gitu, jadi mahal. Terus si Mosuke ini mau dibunuh sama pejabat yang naksir pedangnya tadi. Nah, Mosuke sama Midamaru janjian ketemuan di dekat gunung dengan niatan mau kabur. Si Midamaru udah nyampe, Mosuke kok gak datang-datang, dia bilang. Ternyata rencana mereka udah bocor dan si Mosuke udah ditangkap dan dibunuh. Midamaru tadi tetap nungguin sampai akhirnya anak buah si pejabat tadi nemuin dia, dan setelah baku hantam karena musuhnya gak habis-habis, akhirnya si Midamaru tadi kehabisan tenaga dan harus mati juga di situ. Yang sekarang jadi kuburannya. Jadi dia udah mati pun rohnya masih tetap nungguin Mosuke, temannya tadi di situ. Oke, balik lagi ke Yo. Jadi dia ini berasal dari keluarga yang emang turun-temurun shaman, dan dia juga punya teman-teman di sekitarnya yang juga bisa lihat hantu tapi masih samar-samar. Namanya Manta sama Ryu. Sama ada satu lagi shaman yang ke Tokyo emang mau ikut turnamen Shaman King, si Huru-Huru. Singkat cerita, mereka ketemu sama shaman dari China, namanya Tauren, sama rohnya Bason. Duel lah mereka sampai akhirnya si Yo kalah terus pulang. Nah, di rumah ada cewek namanya Ana yang ternyata adalah tunangannya Yo. Tahu si Yo kalah sama Tauren, Ana nyuruh Yo buat latihan sekalian ngejar mau ada Shaman Fight. Jadi tiap 500 tahun sekali diadain Shaman Fight. Nah, yang menang bakalan dapat title Shaman King dan dia juga dapat Great Spirit. Oke, balik ke latihannya Yo. Sampai di tengah-tengah latihan dia dihadang sama kakaknya Tauren. Kakaknya Tauren ini dia shaman tapi dia pakai jasad. Jadi kayak vampir China gitu dia kendaliin. Dia pakai jasadnya Li Pailong, Bruce Lee ceritanya. Terus sama Ana, tunangannya Yo tadi, dipanggilin arwah gurunya Li Pailong. Nah, lihat guru sama muridnya gitu, kakaknya Tauren tadi jadi respect. Jadi akhirnya dia nggak bakalan maksain kehendak Li Pailong lagi. Waktu berlalu, muncullah bintang besar yang jadi tanda-tanda turnamen Shaman King dimulai. Si Yo juga dapat invitation dari staff turnamennya. Jadi dia masuk babak kualifikasi dulu. Dia dites Oversoul. Nah, Oversoul ini adalah memasukkan roh ke dalam benda khasnya. Jadi kayak jelangkung gitu. Terus dia masukin rohnya Midamaru ke Harusame, katananya. Nah, akhirnya dia lolos. Pertandingan pertama dia langsung melawan si Huru-Huru, temannya tadi. Jadi agak canggung ini. Soalnya si Huru-Huru ini dia numpang di rumahnya Yo selama ini. Jadi mau menang gak enak gitu, tapi mau ngalah juga gak boleh kalah. Tapi pas pertandingan tetap serius semua. Si Huru-Huru ngeluarin jurus pamungkasnya, salju longsor gitu. Tapi oversoulnya Yo ternyata tetap lebih hebat dan si Yo menang ronde pertama ini. Ronde kedua dia ngelawan Foss Necromancer. Foss ini adalah dokter dulunya yang istrinya dibunuh. Terus dia nyari cara buat menghidupkan kembali istrinya itu. Makanya dia riset jadi Necromancer. Jadi dia bisa memanipulasi tulang-tulang tengkorak manusia gitu.
dan kemana-mana dia bawa tulang istrinya itu. Nah, lawan Yoh pas banget, ini tempatnya di kuburan. Jadi dia summon tengkorak-tengkorak, terus dia gabungin jadi tengkorak gede banget. Si Yoh udah mau kalah, tahu-tahu dari belakang Tauren datang nyerang si Voss ini. Soalnya lawannya Ren berikutnya si Yoh, dan si Voss ini niatnya dia mau ngebunuh Yoh. Udah kalah, terus si Yoh pulang kampung ke tempat kakeknya, dilatih sama kakeknya. Dia disuruh masuk ke gua. Nah, di gua ini kalau ada shaman yang ragu-ragu buat latihan, dia bakalan tersesat gitu di dalam, nggak keluar-keluar. Jadi di dalam gua ini banyak cabangnya. Tapi kalau bisa lulus, oversoul-nya bisa naik secara signifikan gitu. Dan bener aja setelah keluar dari gua, langsung dijajal oversoul-nya jadi berevolusi gitu, jadi agak gedean, terus ada tamengnya. Masuk ke pertandingan lawan Ren, jadi diam-diam dia juga latihan. Dan keduanya jadi sama-sama kuat gitu oversoul-nya, dan akhirnya pertandingan berakhir draw. Keduanya masuk ke babak selanjutnya. Nah, di sini mereka jadi akur gitu. Si Ren yang tadinya nggak pernah punya teman, sekarang punya teman banyak. Jadi sadar bahwa selama ini dia dikekang sama ayahnya. Terus dia balik ke Cina buat nemuin ayahnya, tapi malah dihajar sama ayahnya. Terus Bason balik ke tempat Yoh buat minta tolong. Yoh sama Oro-Oro langsung OTW nyelamatin si Ren. Oi, di sini Oro-Oro setelah kalah dari Yoh, 2 pertandingan berikutnya dia menang. Jadi dia juga lolos ke babak selanjutnya. Terus Ryu, temennya yang dulu cuma bisa lihat hantu samar-samar doang, ternyata diam-diam dilatih sama ayahnya Yoh dan ikut turnamen juga. Di tengah perjalanan, Yoh sama Oro-Oro dihadang sama peserta pertandingan yang mau curang. Mereka mau nyingkirin peserta-peserta lain sebelum pertandingan. Nah, beruntung di sini Ryu datang buat nyelamatin mereka. Terus mereka bertiga cus ke Cina, ke rumahnya Ren. Setelah sampai ke rumahnya Ren, ternyata si Ren disekap dan mereka dihadang sama 5 mayat-mayat milik bapaknya Ren. Salah satunya adalah Samon, gurunya Li Pailong yang dipanggil Ana dulu. Mereka cukup kewalahan ngadepin Samon, tapi terus si Pailong datang bantuin dan akhirnya Samon bisa dikalahkan. Nah, setelah ngalahin Samon, Ren berniat untuk mengalahkan bapaknya. Jadi bapaknya ini latihannya oversoul, dia aktif terus selama 10 tahun terakhir. Jadi nggak habis-habis Furyokunya. Mereka berempat kewalahan banget ngelawan bapaknya Tauren ini. Tapi terus bapaknya Tauren ini dibisikin sama leluhurnya, dan dia jadi bimbang gitu. Terus dia lengah, kena sama Cuka Zanmai-nya Tauren. Nah, pas dia mau ngeluarin jurus ultimate-nya, kakek sama ibunya Tauren datang nyetop perkelahian bapak anak ini. Nah, terus bapaknya Tauren ini disuruh ngalah sama mereka berdua. Ya udah deh, ngalah dulu. Terus Tauren dilantik jadi kepala keluarga Tao, dikasih pedang turun-temurun dari leluhurnya. Terus si Yoh sama teman-temannya balik lagi ke Jepang. Beberapa waktu berlalu, datang pengumuman kalau babak kedua bakalan diadain di Amerika. So, mereka langsung pesan tiket OTW ke Amerika. Sampai di Amerika, mereka tersesat gitu nyari jalan ke desa Patch, gak nemu-nemu. Akhirnya mereka ketemu sama Lizard, Saman juga teman barunya. Nah, Lizard ini dia bakatnya dosing, jadi dia bisa nyari tempat, nyari sesuatu yang hilang gitu. Di tengah jalan mereka dihadang sama Hao. Dia nyuruh anak buahnya bunuh teman-temannya Yoh biar agak greget gitu. Tapi di tengah-tengah pertempuran datanglah X-Law. X-Law ini rohnya para malaikat gitu, yang visinya mereka itu mau mengeksekusi Hao. Jadi anak buahnya Hao langsung ditembak mati di tempat. Lizard yang awalnya emang nyari teman-teman yang kuat ikut bersama X-Law. Udah si Lizard pergi, terus si Yoh sama teman-temannya bingung mau kemana lagi. Mereka ketemu sama teman baru namanya Chokolov. Jadi dia informan gitu. Terus mereka lanjut nyari desa Patch. Sampai mereka ketemu dengan orang dari suku Seminoa. Mereka dikasih ingatan gitu tentang yang terjadi di pertandingan Shaman King 500 tahun yang lalu. Jadi mereka dapat informasi di mana desa Patch itu. Di lain sisi, Ana di rumah melakukan upacara. Jadi dia buka segel bukunya Hao 1000 tahun yang lalu. Jadi gini ceritanya. Hao itu adalah keluarga Asakura 1000 tahun yang lalu yang mengikuti pertandingan Shaman King. Tapi karena kehebatannya, dia satu-satunya shaman yang bisa menguasai 5 elemen sampai-sampai dia bisa mengontrol gitu, dia mau reinkarnasi kapan dan di mana gitu. Jadi Yoh ini adalah salah satu keturunan dari Hao.
Nah, si Anna sama Manta mereka ke Amerika buat ngasih bukunya Hao ke Yoh. Setelah perjalanan panjang, di jalan mereka ketemu sama kakaknya Ren sama Faust. Nah, mereka jadi barengan jalan sampai akhirnya mereka ketemu sama Yoh. Langsung si Anna ngerangkum bukunya Hao jadi sebuah latihan gitu. Jadi di sini bukan cuma Yoh, tapi semua teman-temannya ikut latihan dan mereka jadi tahu gitu seberapa besar perbedaan kekuatan mereka sama Hao. Terus jadi tahu juga potensi kekuatan shaman itu bisa sampai kayak gitu. Tapi di sisi lain mereka juga jadi agak tercemari sama pemikiran Hao. Nah, di sini ayahnya Yoh datang. Dia ceritain yang sebenarnya sama Yoh dan teman-temannya. Kalau sebenarnya Hao yang sekarang itu adalah kembarannya Yoh. Jadi dulu dia udah tahu kalau si Hao bakalan lahir jadi anaknya. Dan dia juga udah punya niat buat mengeksekusi anaknya sendiri, si Hao itu. Tapi ternyata lahir procot, dia udah langsung bisa ngomong dan dilindungi sama rohnya, yaitu roh api. Jadi nggak bisa dieksekusi. Selang beberapa waktu, Yoh dan kawan-kawan sampai ke desa Patch, tempat pertandingan diadakan. Jadi yang di sini shaman semua yang ikut pertandingan Shaman King dari seluruh dunia. Di sini mereka juga ngeliat bosnya X-Law, si Jin, show off. Beberapa waktu berselang pertandingan dimulai. Nah, mulai dari sini pertandingan dilanjutkan dengan pertandingan tim yang terdiri dari 3 orang. Jadi mereka split jadi 2 tim. Yoh sama Ryu sama Faust, si Ren sama Chokolov sama Hororo. Dan kedua tim bisa dengan mudah menang di babak pertama. Balik ke X-Law. Di sini Jin, ketuanya, berniat untuk mengeksekusi Hao dan Yoh menggunakan Gate of Babylon. Jadi dia nyuruh Lysak buat nyulik Manta untuk umpan biar Yoh datang. Nah, otomatis si Hao juga bakalan datang. Jadi Gate of Babylon itu semacam black hole gitu. Terus tiba-tiba si Manta dibantu rohnya Mosuke lewat media laptop jadi oversoul gitu, jadi bisa lepas. Terus mereka langsung siap-siap buat bertempur. Nah, terus si Jin keluar. Dia ngeluarin kemampuan rohnya, yaitu kurungan, yang bisa menahan oversoul. Jadi orang yang dikurung nggak bisa ngeluarin oversoul. Yoh sama temen-temennya udah ketangkep semua. Tiba-tiba si Hao datang, si Jin juga langsung ditangkap sama roh apinya si Hao. Jadi langsung dibakar dia. Setelah hangus, dia ditarik kembali ke kurungannya. Nah, terus kurungannya si Yoh melemah dan akhirnya mereka bisa lepas. Nah, terus si timnya Yoh langsung berantem sama timnya si Hao. Ternyata Jin tadi balik ke kurungannya fokus buat buka Gate of Babylon. Dan setelah terbuka semuanya kesedot masuk, tapi rohnya Jin malah dimakan sama rohnya Hao. Jadi mereka keluar lagi dari Gate of Babylon. Setelah keluar, 2 dari 10 hakim pertandingan berkhianat. Mereka ngasih tahu Hao di mana office para hakim ini. Nah, si Hao udah bodo amat sama pertandingan. Dia mau langsung ke Great Spirit-nya. Jadi langsung diporak-porandakan office para hakim shaman itu. Dikejar sama Yoh dan kawan-kawan, sama X-Law juga. Nah, si Hao TW dia nyuruh anak buahnya buat nahan Yoh dan teman-temannya. Nah, di sini teman-temannya Yoh nyuruh si Yoh buat jalan duluan ngejar si Hao, dan mereka pun juga kewalahan ngadepin anak buahnya Hao. Sampai akhirnya Lysak datang dan nyelamatin mereka. Terus mereka langsung OTW nyusul Yoh. Di lain sisi, Anna juga udah ngedapetin tasbih dari keluarga Asakura buat ngesil si Hao. Dia juga OTW ke tempatnya si Yoh. Nah, sampailah mereka di sebuah gerbang yang dijaga oleh 3 merpati yang terbuat dari Furyoku. Hao sama Yoh udah duluan dan bisa dengan mudah masuk. Mereka langsung duel di dalam. Sedangkan kawan-kawannya Yoh masih kewalahan ngadepin nih merpati. Udah bisa masuk, sesampainya di dalam ternyata mereka udah telat. Si rohnya Yoh udah diambil sama Hao. Dan dia juga bermaksud untuk makan Great Spirit-nya. Nah, si Anna coba mengekang pakai tasbih yang dia bawa dari rumah, tapi tetap belum kuat untuk mengekang si Hao ini. Tapi entah kenapa, karena kejadian tersebut, roh si Yoh bisa balik ke tubuhnya. Nah, mereka udah sempat membuat Hao kewalahan. Terus si Hao langsung menuju ke Great Spirit buat dimakan. Dan bener aja, setelah keluar dari Great Spirit, warna roh apinya jadi kuning emas gitu. Ukurannya juga berubah jadi lebih gede.
dan dia jadi kayak nggak terkalahkan gitu. Melihat si Yoda babak belur dihajar tapi tetap nggak menyerah juga. Semua Shaman yang ada di pertandingan ngasih Furyokunya. Alhasil Amidamaru bisa jadi besar kayak roh apinya si Hao, dan akhirnya Hao bisa dikalahkan. Si Yoh pun juga malah bingung sendiri, loh kok bisa menang gitu. Secara si Hao kan umur aslinya udah 1000 tahun lebih tapi bisa dikalahkan. Dan semua pun balik seperti semula. Yoh, Anna sama Manta balik ke sekolah lagi. Ryu juga masih motor-motoran berpetualang. Si Ren balik ke China. Horo-Horo juga balik ke rumahnya berkebun. Sampai beberapa bulan berlalu mereka memutuskan untuk mengadakan reuni di rumahnya si Yoh untuk mengakhiri cerita Shaman King ini. So, jadi itulah cerita dari anime Shaman King. Dan gak ada yang tahu lagi tentang si Hao, apakah masih hidup atau dia bakalan berinkarnasi lagi 500 tahun ke depan. Shaman King sama Great Spirit yang udah dimakan sama Hao juga gak ada kejelasan. Well, thank you buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Wikilang, signing out, subscribe, jangan lupa.